Kemarin kita sudah sempat bahas keyboard dari Keymove, tapi sayangnya harga yang mereka tawarkan ini nggak cocok lah sama pasar Asia, khususnya Indonesia ya. Tapi sekarang menurut gua mereka datengin keyboard yang ini bisa banget sih bersaing di pasar Indonesia, pasar Asia maupun pasar global. Dan ya bisa bersaing lah sama Mate lain yang lagi gembar-gembor banget saat ini kan. Karena dia udah pakai polling rate 8000 Hz, actuation range-nya udah di 0,1 mm, RGB dan dampener yang padat, dan tentunya rapid trigger ya. Harganya juga cuma 1 jutaan. So langsung saja kita bahas ini dia Keymove T68C. Secara desain ya, ini tampak biasa aja, gak ada yang terlalu menarik dari desain dari keyboard ini. Keyboardnya ini pakai 68 key, RGB tentunya, dan hanya tersedia dengan satu varian warna aja. Dengan 2 tone keycaps yang gue rasa sih cukup boring ya, hitam dan merah, kayak kurang gitu ya. Dengan dimensinya ini ada di 313 x 104 x 44 mm. Tapi keycapsnya ini tetap nyaman, gak terlalu kecil, jadi nggak bikin kita susah buat ngetik gitu. Keycapsnya juga tentu udah PBT double shot, LED-nya juga ada tembus pandang tentunya. Teksturnya ini mulus, jadi ya cukup enak lah buat dipakai ngetik. Di bagian belakang ini udah ciri khas desainnya Keymove banget. Kalau kalian sempat nonton video Keymove gue yang sebelumnya dulu, yang garis-garis gitu ya. Dan kita juga bisa nemu ada anti-slip dan juga satu height adjuster dengan 2 tingkat ketinggian. Lanjut ke bagian switch-nya, ini udah magnetic, hasil racikan dari Keymove-nya sendiri. Dengan activation range-nya dari 0,1 sampai 4,0 mm. Untuk feel-nya switch ini tuh nggak terlalu ringan, dan untuk sound test-nya menurut gua sih udah cukup enak lah. Malah lebih enak lagi dibanding dari keyboardnya Mate lain yang gua rasa sedikit kopong ya. Tapi nggak kopong-kopong banget sih memang. Tapi ini lebih padat jatuhnya. Kalian bisa dengar suara kayak gini. Lanjut untuk fitur lebih advance dari switch-nya. Kalian bisa akses softwarenya yang udah web based. Oke, begini tampilan dari website untuk si Keymove-nya ini ya. Menurut gue sih ini terlalu simple, sedikit agak rumit, harus diulik-ulik dikit lah ya untuk mencari tombol-tombolnya. Tapi pertama gue jelasin aja biar kita sama-sama gampang paham, atau yang beli juga jadi paham ya. Oke, di sini kita bisa setting profile kita, bisa kita ganti namanya terserah, tapi dia cuma ada 4 profile ya. Udah banyak sih itu. Lalu di sini bisa remap ya, kayak ubah-ubah tombolnya di sini jadi tambahan fungsi gitu, kayak multimedia key kita bisa tambah-tambah juga di sini karena ini kan bentuknya kecil ya, jadi kita bisa tambah-tambahin, atau key combination juga bisa, dan juga input makro ke tombol yang kita mau. Jadi ini kita recordnya di sini, jadi di sini sekaligus udah bikin juga, jadi nggak pakai profil-profil lagi sepertinya. Jadi kita tinggal bikin record terus langsung pilih tombol mana yang kalian butuh gitu untuk si makronya. Di sini untuk lightingnya, nah di sini lightingnya kita bisa atur. Ini nggak usah dijelasin lah kalau lighting lah ya. Di sini fitur rapid triggernya ya. Di sini fitur keyboard satu ini gitu. Kayak ya nggak ada fitur ini, jadi tidak bisa dibilang keyboard ini jadi rapid trigger gitu. Nah untuk yang nggak tahu rapid trigger apa, kembali lagi kita jelaskan adalah kalau di keyboard mechanical biasa itu sudah fix, itu kalau kalian pencet biasanya tuh mentok sih ya, mentok sampai dasar, itu baru ke input ke dalam komputernya. Nah beda hal dengan keyboard rapid trigger yang bisa kita atur ya, switch magnetic maksudnya. Itu bisa kita atur untuk responnya di milimeter berapa, ketinggian berapa, itu bisa kita atur. Nah kalau rapid trigger ini lebih gokil lagi. Jadi kalau untuk rapid trigger itu ketika kalian senggol aja dikit langsung juga di reset di saat itu juga. Nah di sini untuk magnetic switch-nya ini kita bisa atur key travel-nya dari seperti gue bilangnya 0,1 sampai 4 mm ya. Kita buat dulu WASD, dan di sini rapid trigger. Nah rapid triggernya di sini dia cuma ada settingan ini aja ya, sensitivity, nggak ada kayak proteksi untuk bottom dead zone ya, nggak ada di sini. Cuma gini doang. Menurut gue sih terlalu simple, tapi ya gimana lagi ya, kita tidak tahu bakal ada update atau enggak ke depannya. Tapi di sini untuk sensitivity-nya dia sih cukup oke lah. Bukan yang oke, bukan yang sampai paling rendah sih untuk saat ini. Masih ya ada yang lebih rendah ya, biasa kan 0,02 ya kan, 0,03, ini masih di 0,1. Tapi menurut gua ini udah cukup sensitif sih. Tapi ya memang kalau kalian mau cari yang lebih sensitif lagi, boleh silahkan. Kalian bisa separate, bisa dipisah mau trigger sama resetnya untuk sensitivity-nya, tapi ya kalau gua lebih cocok sih sama yang disatuin aja gitu. Nah, di bagian other ini ya fungsi yang cukup normal aja, kayak
Windows key ya kan, disable gitu buat ya gaming function gitulah ya yang sudah ada di keyboard mechanical pada umumnya. Nah, fitur tambahannya ini ada di sini di key map terus di advance. Nah, kalau misalnya kalian pencet A, ini kalian bisa pencet di sini. Nah, ini adalah fitur tambahannya yang biasanya kita bilang tuh fitur cheating, tapi di sini tuh cukup terbatas untuk fitur-fiturnya. Cuma ada DKS, MT, dan juga toggle. Toggle ini ya yang gue sempat bahas dulu ya, ketika kalian pencet satu kali dia langsung masuk ke dalam keyboardnya, ditahan tombolnya, jadi kalian nggak perlu tahan tombol itu lagi, tinggal sentuh satu kali aja gitu. Nah, untuk MT dan DKS ini punya fitur yang sama, cuma DKS ini jauh lebih kompleks saja. Jadi di sini misalnya kalian hold tombol apa, pencetnya tombol apa gitu, jadi dalam satu tombol ini muncul dua fungsi gitu ya. Gitu aja sih, simple untuk websitenya dari Keymove ya. Mungkin kedepannya bisa di-upgrade lagi sih menurut gue ya, masih ada yang banyak lah yang perlu di-update sih menurut gue. Kita bahas sedikit soal bagian dalaman dari keyboardnya ini ya. Di bagian bottomnya ini kita bisa nemu ada silikon, terus ada PCB, silikon foam, plate metal, dan ada satu hal yang perlu disayangkan lagi ya, lagi-lagi di PCB-nya, yaitu PCB-nya itu nggak bisa dicabut switch-nya, jadi sudah disolder, jadi switch yang kalian bisa pakai hanya switch dari Keymove aja. Soal pengalaman gaming dengan rapid triggernya, so far sih karena pakai 0,1 mm kali ya, jadi nggak ada nemu dead zone yang terasa gitu. Lalu di sisi game kompetitif juga gue rasa ini aman-aman baik aja dan sensitif aja sih. Kayak responsifnya tuh dapat banget ya, layaknya rapid trigger pada umumnya lah ya. Oke, dengan segala fitur yang ditawarkan, keyboard ini dibanderol dengan harga di Rp1.144.704 kalau dirupiahkan. Dan ini pakai USD yang bener ya, bukan 8.000 ya. Yang menurut gue sih ini harga cukup kompetitif di market rapid trigger untuk saat ini. Ya, pesaingnya kan saat ini siapa? Mad Lion, terus siapa lagi? Ajas. Udah gitu doang kan yang rapid trigger harganya terjangkau. Jadi menurut gue ini masih ada kosong lah space-nya buat Keymove bisa masuk gitu. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Apakah produk Keymove ini layak atau cocok buat pasar market Indonesia nantinya? Kalian boleh banget share di kolom komentar.